Balik lagi di Kestra Genius kali ini bersama dengan Andri Senopati. Gokil. Andri ini adalah seorang komedian dan konten kreator yang viral karena merosting Gen Z dan Jaksel. Betul. Jadi bisa gue simpulkan singkatnya kayak nyontek konten gue dulu lah gitu. Aduh, tapi gue nggak tahu ya. Gue tuh nggak pernah nge-branding. Gue nggak bahas Jaksel itu satu. Nama lu Senopati bangsat itu udah kurang Jaksel apa? Iya bener, Anjing banget. bener juga. Tapi gue nggak pernah nge-branding. Gue anak Jaksel nggak pernah. Orang aja nyebut. Iya. Orang aja kenapa? Tapi gue juga salutnya Andri sama lu. Gue pikir tuh premis Jaksel gue udah tamat. Gue pikir udah selesai. Pas gue liat konten lu kayak anjing ternyata masih banyak ya yang bisa digoreng gitu. Betul. Ya. Kalau gue biasanya ngambilnya yang gue ambil tuh micro moment. Apa? Micro moment atau Micro moment. Micro moment namanya Za. Gue mau jujur sama lo. Kan gue bikin lip service iPhone bahasa Indonesia. Itu terinspirasi konten lo sebenarnya jujur. Gak apa-apa, udah kelihatan aja. Kesel aja news, berita tolol. Nah, Dri, sebelum gue masuk ke interviewnya nih, Dri. Kan orang tahu lu konten kreator, bahas culture, dan approve kan. Tapi gue boleh gak sih cerita ke penonton gue nih awal gue kenal lu, boleh gak sih? Boleh. Boleh ya? Boleh dong. Oh, ya. Nah, jadi nih buat teman-teman nih. Gue awal kenal Andri Senopati, itu dia belum pernah nama Senopati. Waktu itu kita berdua itu ikut lomba podcast di Podcast Mas, bener gak? Prambors Podcastar. Iya, Podcast Mas. Bener. Nah, itu ada 200 podcast. Gue sama Andri tuh masuk di top 15. Beneran? 20. Top 20. Nah, Andri pada waktu itu ada podcastnya judulnya apa nomor sih? No Proud Proud. Podcast. Nah, abis itu gini. Ini emang orang anjing nih sebenarnya. Jadi gini, kita curhat di telepon kan. Betul. Gue gimana ya biar ngebedain gue sama peserta lain nih. Betul. Nah, terus gue bilang sama Andri gini, Dri, sekarang gini, gue ini monolog dan peserta lain itu ngobrol semua. Betul. Jadi lo akan beda kalau lo monolog gitu. Terus Andri nanya, tapi gue bikin monolog apa, Za? Lo bikin story deh coba. Lo bikin cerita, tapi bentuk audio. Oh gitu, Za ya? Iya. Nah, waktu itu lagi ada momen kita harus ngumpulin. Jadi tugas kita ngumpulin satu podcast untuk dinilai lagi kan. Betul. Gue kumpulin punya gue, teman lain juga. Andri ngumpulin kan. Dri, lu bikin apa? Monolog nih, Za nih. Coba lu dengerin gitu. Nah, pas gue lihat, itu monolog bener, sketsa tentang seorang anak ngewe sama ibunya sendiri gitu. Mas gue bukan gini Indri yang gue maksud bangsat. Memang gue bilang cari yang beda, tapi nggak sebeda ini gitu, ngerti nggak lo? Kan kita kan dulu belum join stand up. Belum join stand up. Jadi kayak kita pengen lucu kan, taunya premis atau punchline. Iya. Nah, kita nggak tahu setup apa premisnya, jadi langsung punch. Langsung lucunya. Nah, langsung patah. Yang paling patah apa ya di premis? Nah, udah itu yang paling patah. Anak sama ibu. Nah, gue juga nggak di kepala gue sebenarnya nggak ini, tapi ini patah gitu. Masalahnya gini, Ndri. Mungkin lu nya nggak ngerasain, tapi peserta lain kan komplain ke gue. Risih. Za, Andri lu suruh apa sih? Kan ke gua itu. Bener. Gue bilang apa? Gue jarang ngobrol kok sama dia. Kan harusnya lo tamengin harusnya Daos. Nah, baru setelah itu gue sadar, Andri, kalau bercanda lu kayak gitu, goblok kayak gini, tempat lu di stand up deh kayaknya. Baru lu open mic diketawa kan. Open mic gua. Dan open mic lu pertama langsung pecah. Alias enggak langsung pecah beneran itu. Kagak cuy, open mic pertama gua. Lumayan, Dri, untuk ukuran first timer. Untuk penilaian orang gak enakan kayak lo, iya. tapi mungkin kalau waktu itu ada komika senior lain ya lagi nggak sepi ya, mungkin gue udah dikasih duit 2.000 disuruh pulang, gue pesen ojek gitu. Nah, kita sebelum ke stand up nih tadi tuh, kenapa lo kepikiran bikin sketsa? Enggak, itu anak ngewe sama ibunya, Dri. Itu patah aja sebenarnya, karena patahnya kayak anjing cerita yang ini apa ya, yang unik nih. Wah, cerita itu tuh cerita seksnya nih. Iya. Tapi kan lurus aja. Yang patah apa ya, kita cari-cari, masuk ke kategori. Nggak nonton tapi gue. Saat itu maksudnya masuk kategori. Oh, ini patah nih. Gitu. Dan di situ kalau nggak salah lu tereliminasi kan? Sebenarnya kejadian itu after, gila. Nggak mungkin gue berani ngumpulin di depan Podcast Mas ya. Podcast Mas.
Masa iye gue ngasih itu ke Angga Anggok ditonjok gue Za. Tapi gue bingung dari perjalanan lu. Berarti lu awalnya bukan dari stand up comedian, lu podcaster sebenarnya orinya. Podcaster orinya. Ngoceh. Lu kenapa waktu itu awalnya podcast ya? Karena kan podcast dulu masih jarang ya. Terus format podcast tuh kalau nggak salah yang megang masih monolog tuh Rintik Seduh doang. Sama Dwi Siwataisi pada waktu itu pada tahun Dwi kita. Swataisi Dwi bener. Siwataisi, iya. Si Mr. Popo kan. Iya. Sama satu lagi yang ngobrol itu Magna Talks. Makna toh tapi ngobrol serius. Ngobrol serius. Nah, apa namanya format ngobrol ini masih jarang. Terus kayak harusnya mah bisa-bisa aja ya, kayak Magna Talk saya bisa gitu. Yang penting topiknya unik kan. Iya, kenapa Gitu. gue nggak bisa bikin yang kayak gitu kayak sama Iya, gitu kan. terus akhirnya gue bikin lah. Oh ternyata pas masuk ke industri banyak banget yang kecil-kecil bikin juga kayak gitu. Iya. Itu gue bikin sama teman SMA gue yang ngajakin. Sekarang partner gue di Second Strikers. Oh gitu. Iya temen lu itu, SMA. itu teman gue SMA yang teman gue podcast dulu itu. Nah, lu pindah ke konten pendek tuh gimana proses mikirnya dari Ke short content. Ke short content dari podcast. Kalau main short content dari SMP gue sebenarnya. Udah lama banget Dari Daos. SMP. Dari main Vine ini dulu kan Indofitgram kan. Lu Dulu kayak iya. Lu kayak Rich Brian nih. Parah. Gua Versi nggak parah. jadi. Anjing. Versi nggak kayak LA gitu. Iya, benar. Iya, gua dulu dari SMP udah mainin gitu. Bahkan kayak emang udah ngejar ke dunia entertain Daos, udah apa namanya casting gue ikut gua. Tapi menurut gue open mic pertama lu itu, maksudnya gue sebagai pegawai ketawa yang sering ngelihat orang debut ya, itu sebenarnya bagus sih. Makanya lu lanjut feeling gue, karena lu juga ngerasain enaknya. Enak. Iya kan? Seru, tapi kan ya gitu kita lagi-lagi ya komika level yang segue skillnya kayak abis lucu kita merasa ini jalan hidup kita. Abis itu open mic lagi nggak lucu, kayaknya bukan dah. Emang. Jadi lu tuh sama Rafli mirip. Open mic pertama ger nih. Open mic kedua sampai 40 biasa aja gitu. bener Itu. iya. Iya. Gue bahkan abis itu lama anjing pecahnya kapan lagi. Udah abis itu si materi orang jelek baru pecah lagi. Pecah lagi itu di ketawa baru. Itu enggak sebelum ketawa itu di ini pertama kali pecah itu di Comika. Oh di markas. Sebelumnya gue nyoba-nyoba di stand up Jaksel, tapi lagi-lagi kalau crowd komunitas ya rahangnya kenceng-kenceng dah os. Iya pada kerosi kata gue buset. Nggak, tapi yang di ketawa gue liat pecah tuh si materi orang jelek lu Orang jelek, pecah. iya. Nah, lu sebenarnya lebih pengen jadi stand up comedian apa konten kreator lucu? Dri? Konten kreator. Oh gitu. Jadi Ya. emang stand up nih sunahnya aja menurut lu. Kalau ngelihat future-nya konten kreator. Enggak, gue nggak nanya ke Ngomongin future, idealisnya? bukan kenikmatan lu sebagai seniman. Kenikmatan mah stand up dah os. Stand up kan? Stand up lah pasti. Lu dapat itu tuh stand up tuh kayak lu bikin konten live edit langsung di Iya. tempat. Lu Bener. acting di tempat, lo ngedit di tempat Iya. itu juga, Tapi dapat kalau- ketawa langsung. Tapi kalau duitnya? Lebih enak endorsean. Endorsean cepet Iya, kan. nggak Terus- deg-degan. Iya nggak deg-degan. Terus bisa diedit, main di quantity juga banyak. Iya, gitu. iya. Tapi lu stand up nggak akan lu tinggalin tapi kan? Stand up enggak, gue mau stand up lagi tahun ini sebenarnya. Cuman gue bingung mulainya nulisnya dari mana ya gitu. Tahun Masa- ini udah Mei anjing. Lu mau mulai kapan? Lu mau mulai kapan? Nunggu September bangsat. Ya tapi masa kayak gue udah lama nih nggak stand up, comeback lagi masih pakai materi orang jelek ya gila. Gak apa-apa Dri, orang open mic. Iya Comeback-nya sih. dulu kata gue. Yang penting ngerasain panggungnya dulu ya. Iya, sebagai orang yang narik lu open mic pertama kali nih ya. Iya bener sih, bener sih. Comeback-nya Kayak dulu. gue udah mulai ada worry takut Diki sama Bang Andis nih gue. Dari grup Jaksel. Iya, kayak teman kita dong. Iya, ntar inframe kok, ntar inframe gue deh. Iya karena udah jarang stand up kan. Iya. Gue kayak anjir gue jarang stand up. Tapi gue tuh cinta seninya mah. Tapi Dri, lu kok bisa nemuin bola Jaksel ini dan Gen Z ini gitu? Oh. Yang dimana pada saat gue ngonten Jaksel, gue pikir tuh udah tamat di situ, gue pikir udah nggak ada lagi nih. Karena gue mikir apa? Gue udah bahas fashionnya udah, makanannya udah, keluarganya, sampai ke mental-mental. Gue ngerasa kayak udah abis nih. Atau pas gue ngeliat konten lu, masih banyak ternyata Perintilan ya. yang bisa gue pretelin. Tapi gue nggak kepikiran gitu. Betul. Jadi awalnya kan konten gue bahas musik kan. Iya. Pacar Bernadia itu. Pas sebenarnya juga FYP kan. Pacar Bernadia FYP. Terus ngomongin musik tapi nggak ada duitnya. Oh itu nggak ada duitnya ya? Musik. Ada tapi dikit. Yang Bernardia ada duitnya nggak? Dikit. Ini coba untuk penonton ya. Jadi Andri ini awal di TikTok itu dia impersonate pacar Bernadia. Pacar Bernadia. Baru dia pindah ke
bahas musik, Bahas musik. baru dia pindah ke bahas culture gitu Bahas kan. culture, ibaratnya. betul. Nah, paling banyak duitnya yang culture berarti. Culture parah gitu. Ah. Karena ngomongnya lifestyle kali ya. Jadi Benar. banyak brand-brand yang etalasenya lebih seksi aja kali kalau bahas lifestyle kalau kata Ya karena gua. pasarnya lebih luas memang brand. Benar. Tapi nemuin itu gue jadi setiap kita sebagai komika ya pasti punya kesadaran gue harus nulis materi baru nih. Iya dong. Ya kan? Iya dong. Jadi gue tuh udah nyiapin abis pacar Bernadia larinya kemana nih? Oh lu udah nyiapin. Harus gue siapin. Oh. Nah dari bahas musik karena gue tahu, aduh uangnya agak seret nih. Gue tarik deh. Yang oke kan lifestyle dong paling oke, paling make sense gue tarik ke situ. Tapi gue diemin tuh 3 bulan tulisan gue Daos. Skrip pertama konten itu tuh 3 bulan gue diemin. Lu diemin maksudnya nggak lu eksekusi? Enggak gue eksekusi. Ada aja di notes handphone. Ada, gue pakai docs. Di docs tuh ada. Kenapa? Kenapa lu diemin? Takut. Karena kalau gue ini kayak komik ngelempar materi nggak lucu besoknya diganti kan premis lain. Iya pasti. Nah itu gue takut kebuang. Nih format gue takut kebuang. Udah gagal, aduh nggak FYP. Lu overthinking juga ya? Parah, Berarti ya? kita Terus, pikirin kan kerjaan ya di situ ya. Kita nyari duitnya di situ. Iya. 3 bulan gue diemin tuh. Terus awalnya tuh jadi konten pertama itu ya. Cara ngebales mantan. Chat. Umum, iya karena sebelumnya kan gue bahasnya musik gue kaitin sama cinta-cintaan dong. Ya gitu-gitu, cara balas chat mantan. Ini udah pasti kena nih kalau bahas cinta-cintaan nih. Tapi gue diemin dulu. Terus 3 bulan, aduh gue kayak udah harus eksekusi konten baru. Lebaran gue gak ada brand sama sekali. Lebaran tahun kemarin Nggak ada brand sama sekali. nggak ada sama sekali. Bulan puasa bulan puasa tahun kemarin nggak ada. Samsak nggak ada brand. Padahal bulan puasa tuh bulan-bulan kita tiktoker tuh hunting sebetulnya. Hunting Iya, sebenarnya. heeh. Iya tapi ini Terutama kosong. teman kita Bahrul Alam nyayur. Dia nyayur itu. Wah, Bahrul Parah. Ramadan serem banget. Baru Ramadan emang dia megang lini Dia tuh. megang Dia megang jujur, dia. heeh. Iya dia emang kayak kalender muka dia semua tuh. Emang dia Oh, sehari-hari di rumah kapan ya puasa ya? Iya. Terus lebaran lu kosong. Lebaran kosong terus akhirnya gue harus ganti nih. Jadi ya udah mau nggak mau itu harus gue keluarin dong konten itu dong. Ini tinggal 1 nih. Terus gue resign. Jadi sepanjang bulan puasa itu one more notice gue resign. Untuk Gambling berarti lu? Gambling parah untuk kayak konten kreator nih gitu. Enggak, tapi sebenarnya itu konsep ini Daos. Jadi gue percaya Tuhan kan ngasih rezeki sesuai kebutuhan. Udah mulai ke Tuhan nih, gua bukan, udah mulai ke Tuhan bukan nih. keinginan ya dong. Tuhan ngasih sesuai kebutuhan ya. Bukan keinginan. Kita ciptakan kebutuhannya. Kita ciptakan. Gitu, kita ciptakan kebutuhannya. Kok kayak lu pengen bohongin Tuhan ya, Dri? Kalau lu ngomong kayak gitu kayak lu pengen ngibulin Tuhan, Dri. Kita ciptakan kebutuhannya. Gue cabut dari rumah tapi bye-bye. Gue bilang ke yang gue kayak udah waktunya tinggal sendiri nih, udah umur segini. Gitu, kita cabut. Akhirnya lu tinggal di ngekos gue di Gandaria. sampai sekarang. Iya, ngekos sendirian. Gue terus abis itu udah duit pokoknya sendiri deh. Nggak ada. Kebutuhannya ada dong. Iya. Masa nggak dikasih ya kan? Apa Tuhan? Iya. Masa dia nggak kasih? Tapi kan lu ngekos sendiri juga selain karena independen juga karena lu supaya bisa lebih luas seks bebas ya kan? Apa? Sebenarnya gak terlalu ya. Ketawa tuh owner pelaga ketawa owner pelaga. Owner tempat main ngakak. Sumpah nggak gitu kok. Iya gitulah. Terus Kok iya? terus habis itu udah emang gua butuh duit banget nih. Terus ya Iya. udah mau nggak mau gue lempar konten itu. Tapi momennya Lebaran, jadi gue ganti lagi tuh cara balas chat mantan waktu Lebaran. Makin enak dong premisnya dong. Nah terus Jadi lebih spesifik ya. lebih spesifik. Iya, iya. Terus gue ngobrol sebelum tag itu, seminggu sebelumnya gue ngobrol sama Jaksel Proof. Iya, Camoy sama Iya, Andreas. betul. Nah, konten dia ada satu formula yang gua nggak tahu dia menyadari atau enggak ya. Tapi dia itu menerapkan yang namanya standar hidup. Dia naruh standar hidup di dalam konten dia. Itu yang gue colong tuh sebenarnya tuh. Menurut gue itu lu duluan dibanding mereka. Dia dulu. Masa sih? Dia yang mulai jadi Jaksel Proof dulu. Enggak duluan mereka atau lu yang kayak nyampe itu duluan siapa? Kalau yang nyampe itu dari gua, mereka kan proof apapun itu kan. Dia Iya. mau meng-approve kan semua yang ada di Jaksel. Mereka Betul. mulai Januari. Oke. Gua tuh Lebaran Maret kalau nggak salah. Jadi mereka udah jalan, terus kayak ini ada formula mereka yang, oh ini nih standar hidup gua ambil nih, gitu standar hidup gua ambil. Terus ya udah sisanya kan format-format mah udah tinggal ngambil dari luar aja kan, kayak formatnya mau gimana. Gua ngambil dari video klip ini hip hop musik sebenarnya. Siapa? Video klip musik hip hop kan tipikalnya gitu. Lo pakai kacamata di depan kamera goyang, lo
begini-gini. Oh, maksudnya sengaknya dari Sengaja situ. dia pakai lagu. Nah mereka kan nggak pakai lagu. Terus kedua mereka itu tadi standar hidup, gue nggak tahu mereka sadar atau enggak. Sama yang terakhir mereka nggak pakai punchline. Iya. Gitu kita stand up ada bahan punchline, layer satu aja kita lempar. Nah, lu kan sebenarnya itu kan apa ya? Konten lu Indri ya. Mungkin itu bukan impersonate ya, tapi itu sarkasm nggak apa nggak juga? Ada ya, ada yang sarkas, ada yang beneran gue rekomendasikan. Nah, ada nggak penonton yang nggak ngerti kalau itu sarkasme? Mikirnya emang lu orang so nyampe gitu. Banyak Banyak kan? Iya, Nah, itu mengganggu lu nggak? wah saya ganggu jujur ganggu. Kayak gue juga pengen ke Blok M dengan tenang tahu, nggak kayak bang gue nyampe gak? Nggak usah. Ngapain bang? Maksud gue kayak lo no konteks saya nyamperin gue bang, outfit gue nyampe gak? Enggak, gue mau belanja. Tapi itu bayaran lu, Pren. Iya, emang dengan itu, lu bikin konten begitu betul, dong. harga yang murah sebenarnya kan. Untuk Iya. harga yang murah untuk gue bayar gitu. Tapi yaudah nyampe Pren, udah gitu aja kita. Gitu. Cuman maksud gue kayak kalau outfit lo Cubitus atau Nevada jangan bang nyampe ke jangan kalau udah lo di bright spot udah dandan rapi siap baru gitu. Gue ada lagi celana Cubitus gue. Nah tapi Jangan. Dri, lu kan di TikTok lu ibaratnya bisa gue bilang udah pecah lah dalam tanda kutip gitu ya. Iya. Maksudnya udah. Nah ini gue nanya hal yang sama ke Sastra nih. Gue mau tahu jawaban lu. Kalau ada orang baru bikin TikTok sekarang, followersnya 0, misalnya postingannya 0, tapi pengen viral nih, Dri, kasih gue saran dong gitu. Nah, lu akan advice dia bikin konten apa? Siapa tahu yang nonton nih ada yang mau merintis TikTok, Dri, tapi bingung mau bikin konten apa. Nah, kalau ada nanya ke lu kayak gitu, lu akan ngasih dia masukan apa? Dia mau viral tapi Ya dia pengen kayak lu. jadi Dia- konten kreator. Jadi konten kreator, dapat endorsement, bisa full time, viral juga. Kontennya apa? Niche-nya apa yang belum ini? Niche-nya yang belum ya. Kalau kata gue sih sekarang nih lu mau jawaban beneran ya? Iya Enggak, beneran. harus punchline deh. Enggak Harus apa-apa. punchline. Enggak, ini gue mau tau beneran. Gue mau tau beneran. Iya. Oke. Gue kira harus punchline gitu loh. Enggak. Ini bukan sketsa TV, tenang aja. Kalau kata gue sih sebenarnya sekarang semua niche kena. Berangkat dari yang lo suka sama apa yang lo lagi derita aja. Ya tapi Bingung apa? ya? Misalnya ada orang nih. Hah. Misalnya kameramen gue deh, Raka nih. Nih temen gue. Misalnya dia bilang ke lu, Bang, gue mau bikin TikTok dong. Apa yang viral ya? Orangnya dia. Oke. Raka. Lu bikin aja dulu A Day in My Life. Gue biasa gitu. Berangkatnya dari situ. Karena orang kalau mau mulai daos ya, menurut gue itu nggak bisa datang dari orang. Karena kadang udah kita kasih tahu gini. Kan kalau nggak cocok dia kagak jalanin. Kita malas juga jadi ngobrol lah ya, percuma. Itu kayak lo ngeliat Sastra Benar. bikin video gak pernah diupload kan. Vlognya. Vlognya dia kan gue pernah udah, diupload. gue udah ngelawak-ngelawak. Cing mana upload anjing, gue udah ngelucu itu. Kita males. Tapi misalnya gini, misalkan si Raka kayak Bang Andri, di my life gue biasa aja, syuting, makan, jalan sama pacar gue, nggak ada yang spesial. Gue bikin apa ya? Nah, yang lo suka dari itu apa? Biasanya kayak lo dari bikin A Day in My Life, yang lo suka apa? Misalnya gue suka pas lagi makannya, ya udah lo bikin aja konten tentang makanan. Lo bikin, lo mulai dulu. Tapi kan nggak kayak lu kan ada konsepnya, ada sarkasnya, ada actingnya. Orang tapi nggak akan nemuin konsep kalau dia nggak jalan dulu os. Itu berarti masukan iya, lo. kan orang nemu konsep setelah dia udah ngerti cara ngedit, dia udah ngerti respon orang gimana. At least kayak walaupun gak FYP gitu, tapi dia udah tahu nih anjing konten yang ini berarti jelek nih, gak FYP, nggak dapat like, nggak dapat. Iya, lo bisa hapus, lo bikin dengan format lain. Emang harus dicari terus dulu baru lo tahu mau ngapain. Karena kalau dari nol banget harus kita yang mikirin lo mau bikin apa. Capek juga. Ya gue bukan produser lo, maksud gue kalau mau kita dealing aja gitu. Coba Abigail nih, pacarnya owner Plaga Lounge nih. Oke. Dia jujur di TikTok juga udah sering FYP. Udah sering viral. Oke. Tapi viralnya karena dia cakep doang. Nggak ada value lebih, cuman kayak Gak boleh gitu gila. Hah? Gak boleh gitu dah os. Kenapa tuh? Cewek tuh pasti ada value-nya, gak cuma karena cakep. ya perempuan punya value ya. Coba kamu bikin konten apa biasanya? Iya cakep doang Elah, berarti. sound viral doang. Udah cakep doang, iya cakep doang berarti. Iya, Queen Pilates biasa Queen Pilates, iya. Hah? Oh iya itu cakep doang. Nih misalnya cewek cakep kayak Abi nih. Dri, gue mau FYP, tapi gue nggak mau dipandang cantik doang. Gue mau ada value lebih. Lo kan ngasih saran apa? Bro, lu gak mau Tapi dibilang kayak, tapi gue nggak mau yang so pinter kayak Indah Ji juga gitu maksudnya. Oh, gak mau so pinter kayak.
Maaf ya Indah ya, bercanda ya Indah ya. Tapi Oke, dia nggak mau yang konten cerdas. kayak Kania nggak mau. Kayak Kania nggak mau. Nggak mau. Terus Gue nggak mau beropini. nggak mau beropini, nggak mau ngumbar kecantikan. Mau tapi Mau. nggak mau, itu satu-satunya value yang netizen lihat, nggak mau dia. Lu mau nyampe karyawan aja lah kalau banyak nggak maunya. Maksud gua, lo kalau mau konten, lu jangan banyak nggak maunya, lo jalanin. Lu udah tahu value lo cakep, ya itu yang lo jual. Apalagi? Nggak usah nyari bola lain. Nggak usah nyari bola lain, itu dulu. Kalau udah tahu nih, oh gue udah cakep, opini gue bagus, baru. Iya. Kita juga itu ya. laku di musik. Oh setelah laku di musik gue tahu, oh opini gue yang lucu nih, baru gue mainin yang lain. Karena kan banyak loh, Pren. Maksudnya orang pengen bikin TikTok tapi Iya. bingung mau bikin apa. bingung mau ya kerja dulu jangan ya kalau masa udah bingung terus ngapain. Kalau bingung ke psikolog anjing. Ke psikolog, gitu. iya. Jangan ke gue gitu. Masa ke gue, lu bingung ke gue. Kayak Kang Ojek, bingung ke orang kayak Kang Ojek Daos. Jangan anjing, di kontennya dulu nih, kerjain Iya. aja. Kan lo lihat komen. Ah itu, baca komen tuh penting. Betul, Baca komen setuju. penting. Karena kalau buat apalagi lu periklanan basicnya kan? Kuliah gue ya. Periklanan Kuliah kan? lu apa? Gua HI. Oke. Tapi kita diplomasi kan belajarnya. Nyambung tuh sama. Konten kreator ya. Oke, terus. PR-nya sebenarnya yang gua ambil. Betul. Jadi kenapa baca komen penting menurut gua publikasi itu tentang PR. Jadi apapun yang lo publikasikan itu tentang PR. Terserah mau bentuknya apa, mau lagu, mau film, mau konten, itu bentuk PR. Nah, Humas yang penting. Humas. Iya. Nah, respon orang yang lo harus manfaatin. Jadi ketika lo bikin konten, harusnya lo udah tahu orang tuh akan respon apa. Lo jangan kayak lo bikin konten tete gede tapi kenapa ya orang komen-komenin tete gue, ya tete lo gede kemana-mana. Masa pasti nanya bangsat? Masa pasti nggak mau dilecehin? Iya, karena kayak guys, tolong jangan DM soal ketek dong. Ya lu jangan Ya, pakai tank top jangan. anjing. Goblok. Ya ketek lo bersih. Emang lo pikir berapa persen Iya. ketek bersih di Indonesia? Orang lu foto begini. Iya. Gimana sih? Gimana lo? Gak mau dikomenin gitu kayak. Tahu. Kayak kita balik ke Abigail nih misalkan. Kembali ke Abigail, oke. Cakep gak dia menurut lu? Dia cewek Jaksel. Cewek Jaksel. Pakaiannya warna-warni, celana pendek. Benar. Gitu. Masalahnya cewek cakep di Jaksel banyak. Di TikTok banyak. Betul. Gimana caranya dia stand out dibanding yang lain? Gimana caranya lo stand Iya. out dibanding yang Dia lain? punya pacar, semua juga punya pacar yang lain gitu. Oke, cewek Jaksel gimana cara mau stand out? Dibanding yang lain. Dibanding yang lain. Iya. Bikin dead cancel yang unik di trap. Stand out, biasanya stand out tuh. Tuh cewek-cewek sekarang gitu. Dead cancel, tapi harus yang ini ya, harus yang ini. Harus yang patah ya. Iya, jangan dead cancel pakaiannya nggak pakai baju hitam. Jangan biasa. Itu mah terlalu dekat sama fakta. Iya, terlalu dekat sama fakta. Nih Ih. misalnya yang bener nih ya. Dead cancel, he doesn't like jazz music. Nah, itu baru. Pick me parah. Pick me banget. Harus ada pick me-nya, Kak. Gitu. Kalau lo mau stand out tapi terserah. Itu kan resiko yang. Iya, resiko. Orang boleh ambil boleh enggak. Iya. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa juga sih, bebas. Ya atau kayak Indah Ji aja opini-opini. Iya. Ya kayak minum Starbucks di tengah keramaian kan. Iya. Itu stand out. Stand out. Di tengah keramaian masih minum Berarti Starbucks. itulah tentang konten dan tentang stand up lo ya. Gue masih berharap banget lo ambil ke stand up. Ih, Jadi gua karena pengen, menurut gua gue kita konten kreator yang komik itu nggak boleh jauh-jauh banget dari stand up menurut gue. Betul. Kayak 3 bulan nggak stand up tuh udah menurut gue udah salah dari menurut gue. Anjir, gue udah lebih dari setahun. Nggak boleh Dri, harus. Haram menurut gue komik lah harus. Nah, Harus gua ini tapi kita sebelum masuk ke berita nih ya. Ntar ada teman kita yang in frame. Sebelum itu gue mau nanya sama lo. Top 3 TikToker Indonesia yang menurut lu kayak anjing bagus banget net. Top 3. Oke, ini big click-nya ya. Ya yang selera lu pribadi dong. Oke. Selera gue pribadi satu. Dari tiga ya. ya. Nomor 3 itu menurut gue yang bagus banget Kak Kev. Bagus banget. Kak Kev tuh nggak pernah mati. Dia tuh TikToker of the year kan? TikToker of the year. Kak Kev tuh bagus banget. Dia bahkan dia kadang nggak pakai punchline-nya di tengilnya dia aja. Emang sebenarnya dia nggak perlu verbal kayak kita, Andri. Iya. Kak Kev tuh gayanya aja udah lucu gitu maksudnya. Tebak kelahiran. Apa? Kak Kev kelahiran berapa? 95. 2001. Mampus gak lo? Bangsa, dia lahir gue liat. 2001. Dan NPD-nya ini juga bagus banget sih. NPD bagus banget, serem. Serem. Terus Ketiga Kak Kev. 3 Kak Kev. Nomor 2 gue akan kasih ke ini Kevin Millennial. Bagus banget itu. Bagus banget, dia nggak habis-habis. Maaf,
Lucu Iya. banget itu. Dia mau dari cowok BUMN, cowok red flag jadi selingkuhan. Sekarang selingkuhannya udah punya selingkuhan. Aneh banget. Iya, dia udah punya anak magang Itu gitu-gitu. premis dia jadi selingkuhan tuh lucu banget buat gue. Betul, itu banyak terjadi kan. Iya, karena gue pernah jadi selingkuhan juga kan. Jadi kok gue gak kepikiran bikin konten, padahal gue ngalamin gitu dari maksudnya. Benar itu. Ya dia panjang lah umurnya lah. Buat kontennya tuh panjang banget. Nah sebelum kita ke satu nih, Pren. Sabar. Kelahiran berapa ya Kak Kev? Kak Kev siapa? Oh, Kevin. Kevin. Millennial. Kevin berapa ya? Kelahiran berapa ya? 97. 2000. Anjing nih orang muda-muda banget bangsat. Iya, wonder kid Saingan-saingan semua. gue muda-muda banget dah. Parah, wonder kid daos telek. Mereka udah 2000 gitu, segituan umurnya. Tapi ada ilmunya gak sih, Pren, untuk meres premis kayak Kevin tuh meres selingkuhan tuh sampai abis banget kan. Sebenarnya ada teorinya gak sih tuh? Kalau kata gue nongkrong. Nongkrong doang intinya. Iya, tadi kita di backstage ya sebelum backstage. Di sofa situ, iya. Di sofa situ sebelum kita take, kita ngomongin cara meres premis stand up kan. Cuma Iya. kalau di stand up itu yang diambil POV-nya. POV-nya lu peres sampai abis. Iya. Itu kita ngobrol sama ini sama kalau kata gue di konten juga gitu sih. Gue kalau nggak nongkrong nggak nemu. Gue punya room chat yang sama diri gue sendiri untuk nyatetin tuh. Untuk nyatetin begitu-gituan. Iya ngechat ke lu sendiri kan? Iya. Ya gue juga ada chat grup udah nggak aktif, gue pakai buat nge-save. Betul tuh. Kalau abis Coba deh, apa? gue pengen lihat cara lu ngenotes premis konten lu deh, Pren. Ini. Lu nge-save-nya gimana? Udah langsung aja tulis, langsung premis. Kalau abis jalan nggak boleh main. Itu. Nah, itu apa maksudnya? Kalau lu abis jalan sama cewek lu nggak boleh main. Langsung pulang, harus langsung pulang. Lu abis nganterin deh. Lu main, udah kelar. Kelar hubungan lu kelar. Editor gue ngangguk tuh. Kenapa? Iya, Kenapa iya. gitu? Iya kan? Ini orang punya Iya kan? pacar dua-duanya nih. Iya kan? Karena satu itu yang gua alamin. Berarti misalnya lu bisa sama cewek lu, Iya, nganterin pulang. pulang. Lu nggak boleh nyusul gue kesini. Jangan, lu jangan pernah lu ngechat. Lu di mana, Pren? Jangan. Itu kalau chat sampai kelihatan, kamu nyusulin ke sana. Keluar pertanyaan itu. Beres loh, jangan deh. Udah pokoknya lempeng aja, jangan megang HP. Ketemu dia jangan megang HP, udah biarin kita pulang lempeng. Kalau abis ngedate, Ngedate pulang. Ih, pulang udah pulang. ngakak banget editor gue. Telek iya kan? Telek. Dia relate dia. Bener, itu semua orang ngalamin itu. Gue biasanya kalau nemu kayak gitu tuh di gue. Terus gue nanya pasti at least ke 5 orang. Kalau semuanya ngalamin hal yang sama atau udah mayoritas lah secara voting. Iya. Oh berarti relate nih. Secara voting. Iya, secara voting. Kayak Family 100 TikTok lu ya. Nah, terus Tri, Apa? udah nih, itu kan baru premis tuh. Premis. Kalau abis nganterin cewek pulang jangan nongkrong, jangan main. Terus diapain? Apa yang turunannya? Ya gue cuman kasih tahu doang. Lu kalau ngasih tahu kalau abis jalan sama cewek lu, jangan pernah main ke tempat lain. Gitu. Abis itu kita kasih tahu akibatnya apa. Akibatnya adalah Iya, kita kan akibatnya kalau nggak lo digorok sama dia, lo diinjek abri paling. Dia kirim. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu apa yang dia tindakannya nggak ketebak Iya, cewek, iya iya, dong. uh-uh. Cewek tuh tindakan nggak pernah ketebak cuy. karena kan gini, Pren. Kita nongkrong karena kangen temen kan. Bener. Tapi bagi cewek, kita nongkrong karena kita nggak cinta sama dia. Betul. Kameramen gue info pacaran 7 tahun. Pacar 7 tahun. Nah, 7 tahun kan. Oh, Oke. Gini pertanyaan simpel aja deh. Iya, simpel aja. Lo mulai sleep call di jam berapa? Udah jujur sama gue. Nggak apa-apa ya. Kalau nggak 9 10. Bar. Dah, nomor 1 lu siapa? Nomor 1 gua. Ini udah pasti semua orang setuju. Niki Putra. Aduh, lucu Wah, banget. itu jago emang. banget. Lucu banget ya. Iya, tapi dia emang kerja ini juga tahu, dia analisis konten juga anaknya ternyata. Tapi teori komedi TikTok sama stand up komedi menurut lo beda gak sih, Pren? Beda jauh. Nah, harus ada yang bikin ilmunya, Pren, untuk komedi TikTok nih. Itu dia. Tapi jangan kita jatuhnya pick me kalau kita yang bikin. Masa habis dari sini kita ada program kelas kan jualan Norak, 250.000 enggak ya? Gue bilang sama Iben, lu bikin kelas band, bikin buku. Kayak gue bilang sama Berata, bikin dong supaya ada ilmunya. Karena kalau gue yang bikin jatuhnya pick me banget. betul. Iya. Kak Kev sih, lo kan akrab nih, lu racunin, Pren. Kak Kev, iya gue tapi nggak pernah ngomong gitu sih ya. Maksud gue dia udah punya Porsche ngapain dibuka kelas? Iya kan kayak siapa Ya, namanya? untuk regenerasi, Iya, Pren. ya Timothy Ronald juga setelah beli Rolex dia nggak ngoceh lagi di sosial media kan. Maksudnya udah Clippernya udah berhenti tuh setelah dia punya Rolex, dia punya mobil mewah, udah berhenti Clippernya. Stop ya ngapain? Cari akun lain. Dicari akun lain, Iya, ngapain? iya. Oke, itulah top 3 lu ya. Top 3 gua. Siapa 3? Kak Kev, Kak Kev, Kevin Kevin Millennial sama Niki Niki. Putra.
Bukan Mario ya, Nikinya ya. Mario tuh bagus. Mario juga lucu banget, Ren. Tapi Niki gue nggak tahu kenapa dia masif banget. Niki tuh udah yang di titik kontennya pura-pura tidur pas ada abang parkir nagih. Emang lucu udah nggak konsep. Jago banget. Udah Oh, iya. ngasal. Dia mau keluar. Oh enggak, saya ketiduran. Konten apaan anjing? Itu konten apaan anjing? Enggak, saya ketiduran. Apaan anjing? Di mana komedinya? Tapi kok kita ketawa gitu Iya, kan. kita ketawa lucu anjing. Iya, Kok nggak ada setupnya bangsat. Oke, Andri Senopati, ini kita masuk ke segmen berita Segmen terakhir. berita, Dri. oke. Ini akan ada temen kita Temen sih kita. sebenarnya. Yang kita bahas tadi. Yang kita bahas tadi yang di-kick dari grup Jaksel. Inilah dia dari Stand Up Hero Jakarta Selatan, Abizar Abizar. Hakim. Nah, Ah, nih. Halo warga selatan. Asik. Tapi FYI, gara-gara kontennya Abizar, gue tuh sering dikaitkan sama Davina Karamoy. itu gara-gara lu sendiri anjing, bukan Sekarang gue udah nge-unfollow Ardhito Pramono. Nggak bercanda. Spesifik. Nggak, nggak. Wijaya 80 langsung subscribe ya. Langsung kan subscribe. Katanya gara-gara konten dia emang. Iya, awal-awal. Gue nggak begitu gimana-gimana sama Davina Karamoy, dia yang ngegoreng. Iya. Dia yang ngebakar gimmicknya. Parah. Oh kenapa gitu ya? Nggak tau lah. Dia baca berita tugasnya nih. Sabar gila. Oke. Iya. Enjoy. Masuk, Tapi kan Zar. apa? Masuk Zar. Iya. Tapi kan tadi kita bahas kultur, tren. Oke. Iya. Menurut lu tren tuh bakal ada yang baru apa menurut lu kalau tren yang sekarang tuh Nah, bagus tuh. Berulang. Akankah rolling, Dri, atau akan ada lagi tren baru menurut lu? Kayaknya kalau tema besarnya akan ngulang. Akan Tema ngulang terus besarnya. kayak sekarang kan balik lagi ke zaman dulu lagi. Iya. Mulai banyak kaset player, CD player gitu-gitu kan. Secara tren ya. Kalau ngomongin tren, tapi yang bikin beda di tiap zamannya tuh habit orang-orangnya. Contoh? Contoh kayak selingkuh. wow. Bangsat kok itu tren anjing. Itu goblok. Masa selingkuh dong cemen lu, masa itu tren anjing, goblok banget lu. Anjing lah. Contoh musik. Contoh musik. Ya musik kan sebenarnya kan gitu kan ngulang kan, Iya. dimodif lagi. Tapi yang ngebedain tuh sekarang ada konser di Roblox. Iya. Trennya yang berubah kayak gitu-gitunya. Platformnya. Platformnya nambah, habit orangnya beda. Terus kayak zaman dulu gue yakin ada dead cancel juga. Kayak kalau kita udah janjian di wartel tapi lo nggak datang, dead cancel sih. Iya. Iya dong. Benar, Iya benar. dong. Cuman kan Nah, sekarang beda coba habit. Ini ada tren-tren Tar lu Zar, apa? gue mau nanya dulu ke Andri nih. Lo kan memperhatikan tren dan di konten lu tuh kayak kita aja nggak tahu nih lu sarkas apa beneran nih. Betul. Nah yang gue mau tanya ke lu nih, Pren. Apa tren sekarang yang menurut lu norak sebenarnya? Tren sekarang yang menurut gue norak. Iya. Dead cancelled. Itu norak banget anjir, maksud gue pipi. Kenapa? Dan yang kebanyakan yang bikin gituan cewek. Gue gak tahu kenapa cewek selalu jadi penilai di tiap zaman ya. Walaupun tren berubah, tren habit orang berubah, tapi habit cewek yang itu gak pernah berubah. Habit cewek sebagai juri gak pernah berubah. Tapi kalau udah punchline bagus aja kan dead cancel kalau udah patah banget. Iya, cuman kalau udah he Terlalu doesn't like serius. jazz music sih enggak gue. Pick nih jatuhnya lo kayak dead cancelled. Dia gak suka Taylor Swift. Ya kenapa? Kan bebas. Bebas. Terserah dia. Ya kalau dia suka Taylor Swift kemungkinan dia nggak suka lu. Apa ya, secara jenis kelamin atau apa ini? Bisa jadi. Brengsek. Oke, berita pertama Zar. Jadi kita ada tren-tren fashion nih. Fashion nih, Pren. Fashion, oke. Yang aneh-aneh dari seluruh dunia. Ini di era 2000-an awal di Amerika ada celana jeans low rise extreme. Low rise itu jadi celana kan kita kalau pakai jeans agak dipuser ya. Ini perbatasan banget antara Belahan pantat. Ya, kayak bokong Green Day, dan kayak Green Day. apa? Kayak Green Day. Tapi ini buat cewek spesifik karena anjing. yang mempopulerkan itu Tensi. kayak Britney Spears. Itu di bawah. Oke, sorry. Terus Di bawah pinggang gitu. Yang mempopulerkan itu Britney Spears sama Paris Hilton. Jadi celana jeans potongannya pendek banget sampai dipaduin sama G-string. Britney Spears di mana anjing? Yang celananya segini sampai kelihatan pusar. Emang cocok buat cewek-cewek yang pengen nonjolin piercing udel kan. Iya karena itu. Menurut lu bakal naik lagi nggak nih? Apa kayak udah mulai naik lagi menurut gua. yang celana kayak gimana sih maksudnya? Nih kayak gini nih. Celananya coba lihat bentukannya. Coba. Gue ngerti tapi Nih. begitu lu bilang Britney Spears gue gak kebayang. Jadi emang segini perbatasan Coba banget buat di bawah penonton, perut penonton. justru. Kan kalau kita pakai celana jeans Nih ya penonton ya. Rak kelihatan gak Rak? Itu mah udah naik lagi, udah jadi Apa, umum. zoom dikit? lagi naik lagi kan sekarang. Ini ya pokoknya ya teman-teman ya. Setelan cewek Jaksel aja. Iya. Ini sih gak melorot banget Zar Nggak menurut gue Zar. melorot, tensi. Ini biasa Nyet. Itu biasa Ini cuy. biasa banget. Tapi kalau yang ekstrim tuh mungkin yang sampai kelihatan sempak kayak gitu-gitu. Kayaknya kalau sampai sempak ekstrim banget dah. Tensi. Iya, itu ekstrim. Masa 2 kali sih anjing?
Goblok banget nih orang udah gue cegah yang pertama anjing. Gak Daus. Tapi benar nih, terserah lu sensor atau enggak, tapi menurut gue udah berlebihan. Maksudnya dodorannya udah di bawah pantat, Daus. Lu ngeliat Iya. gak video? Tapi itu hip hop men, maksudnya emang gitu Dari dulu emang mungkin. begitu Enggak gitu. kan maksudnya ada pilihan pakai bandana. Kenapa? Kenapa dia pilih yang melorot? Ya, Itu style Dari men. ya Masih oke. hip hop 60-an. Oke, fine. Kalau gitu terus oke. Gak, ini untuk cewek nih segini menurut lu udah kelewatan belum trennya? Enggak lah, itu mah normal, Daus. Itu Normal kan ya? itu nunjukin perut kan. Sebenarnya biasanya yang pakai ginian yoga queen, gua kasih tahu aja. Yoga queen. Yoga Queen. Yoga queen gua kasih tahu aja. Yoga Iya. Queen. Followersnya Alia Ray, Alia Dalila. Aliaranya. Alia Johan, iya itu kan Ah. pada kelas apa itu namanya hot apa tuh yang ruangan Ya Alia kelas. tuh memang pilates banget, Iya, yoga juga. gitu. Iya, iya, Yoga iya. queen tuh emang harus pakai yang gitu-gitu. Oke. Oke, next Nih, Zar. ini tren 1900-an sebenarnya. Apa ya? Menurut lu bakal naik Hukuman lagi nggak mati. nih? Bukan. Oh, Hukum pancung. aku pancung 1900 ada hukuman pancung. Oke. Ada namanya Ohaguro. Ini kayak dari Jepang budaya ya? Jepang. Iya. Jadi tren ini adalah blacken teeth. Jadi ngitemin gigi. Ngitemin gigi. Jadi Ada. standar kecantikannya justru kalau putih itu malah kayak hewan. Jadi dihitemin pakai Putih kayak hewan. iya. Kalau saat itu gigi putih justru dianggap kotor dan terlihat gigi hewan. Jadi dihitemin pakai pewarna besi. Apa warna besi? Pilok cat gitu-gitu kan berarti Iya, Ya, pilok. mungkin iya. apa sih buat seniman kali? Ya nyari beda aja mungkin. Gigi hitam tuh cakep gitu maksudnya. Iya. Tapi kan standar kecantikan di berbagai negara kan kadang emang beda-beda. Iya, kan. iya, iya, iya. Mungkin iya. pada saat itu cakep banget nih kayak. Gigi hitam cakep banget nih. Iya. Iya, cuman ya kalau di sini kan lo habis makan cumi hitam paling gitu kan. Itu jokes layar satu tuh. Jokes layar satu tuh kalau kata orang, lo habis makan cumi hitam gitu. Jokes layar satu aja tuh biasanya. Iya, Jokes layar satu. Lu bisa makan cumi layar Iya, satu tuh. layar satu gitu-gitu aja. Iya. Atau lu bisa makan sour cell yang rendah kalori. Nah, Ada yang hitam, Bran, yang hitam, Bran. Hitam, gua tahu, Rendah gua kalori, tahu. Bran. Gua Buat tahu, diet gua tahu. bagus. Iya. Buat diet bagus. Cowok nggak boleh tuh ya. Cowok harus yang putih, Daos. Apa? Cowok harus sourcelli harus yang putih. Cowok sourcelli aja udah aneh tau. Benar, benar. Oke, nah kenapa tuh? Kenapa Hah? tuh? Ya lu pikir aja coba Daos. Ada cowok ngantri sourcelli sendiri ya atau kayak berdua sama temen cowoknya? Enggak. Kita Iya ngantri sih. sourcelli cuman sama cewek kita. Sama cewek ya. Lu udah ngantri sourcelli, belinya yang hitam. Kok dia tahu informasi itu? Es krim Jeko masih termaafkan. Apa? Es krim Jeko. Es krim Jeko. Kan mirip-mirip juga ada kan? Tapi Bran, lu kalau nih gue sharing aja nih ya. Kalau udah married, kadang itu mau nggak mau. Ya karena ada istri Karena ada lu. istri. Nah, normal. tapi kan orang nggak tahu. Nih, misalnya contoh gini. Misalnya bini gue nitip nih, Aisyah nitip nih. Yang nitip sour Sally ya. Kan gue yang ngantri. Ada alasan itu. Tapi kan orang nggak tahu, Bran, sekitar gue. Itu emang iya. Di mata orang, gue kayak cowok beli sour Sally sendiri gitu. Tapi kan kalau misalnya lu Betul ya? bener. kalau lu tiba-tiba ada yang, "Nih, masa cowok beli sour Sally?" Tiba-tiba lu ada denger omongan begitu. Buat bini gua kok. Kalau mereka ngomong, Iya. Ya tapi kan lu bisa dari awal kayak gue buat bini gue ya. Itu kantrian aja kantrian. Gue buat bini gue sumpah. emang gue pas ngantri gini. Cincin. Orang tahu nih istri gue. Hanya gitu. Iya. Atau pas di kasir kayak, "Istri saya mesan." Yang kenceng. Sour Sally pakai kiwi. Saya pesan yang hitam satu buat istri. Sama yang putih satu buat istri juga. Gitu aja Iya, tuh. variasi, Iya bisa kayak gitu. Karena kadang menikah tuh ternyata gitu, Pren. Lu terpaksa mesen menu-menu cemen sendiri. Bener-bener Karena dia nitip. Karena dia nitip. Istri nitip. Lu menjalani itu terpaksa. Nih, enggak lah, ikhlas gua. Oke. Maksudnya kayak, nih, cowok beli sushi aja janggal nggak? Wah, gue nemu. Iya. Janggal nggak? Janggal di sebelah gue duduknya berdua cowok apa cowok. Mesen? Bukan masalah mesen Daos. Dia bikin video. Video apa? Video makan berdua. Kalau Time ber- lapse. Bikin time lapse berdua. Sushi? Dua cowok dua bikin time Janggal lapse. banget. Kalau Jauh, berlima jauh. ya udahlah ya. Kalau berlima tongkrongan. Iya tongkrongan. Iya. Kalau berlima parodi hitungannya. Iya. Parodi bener. Ini berdua. Enggak. Makanya cowok sendiri sushi janggal. Berdua aja janggal loh. Iya makanya. Lu misal gue nge-WhatsApp lu besok nih, Dri. Dri, di mana? Di rumah, Dos. Pergi yuk, kemana, Dos? Sushi Teh Senop gitu. Gua langsung bilang ke Pak Ajis, ini ada gua bukan ada apa-apa, nih gua gak zaman di stand up Indo. Begitu paling. Pak Jis, gue ngerasa ada harassment. Iya. Ini harus dinaikin Iya dah kan? kayak iya pasti. Oke, lanjut, Zar. Ini ada lagi tren di 2010 sebenarnya ini trennya everlasting sih. Namanya lasape. Apa tuh? Jadi ini istilah yang digunakan untuk kalangan
orang-orang lingkungan ekonomi yang sangat miskin atau kelas pekerja, tapi dia maksain beli Versace, Gucci, Oke. Yves Saint Branded Laurent, iya. Sebenarnya sampai sekarang kayak gitu ya. Masih ada. Itu tren masuknya ya. Tapi buat nunjukin kelas sosial dia kayak mungkin nggak mau kelihatan miskin kali. Kayak itu nggak tren ya. Itu lebih kayak ego menurut Iya. gue. Iya, itu mah emang ya validasi aja cuy. Lu orangnya branded gak sih, Pren? Kagak cuy, tidak. Kagak Gue kan, nggak iya. suka pakaian gue ada brand-brand tertentu. Iya, iya. Pun gue diajakin misalnya collab waktu itu ada ngajakin gue, bang bikin produk collab yuk gitu. Brand gede nih, produk collab. Terus gue selarangan gue satu, jangan pernah lo pakai Logo lu. jujur ini nyampe, jangan. Ya, gue larang, gue langsung jangan. Lo collab, nggak usah pakai Tapi nggak usah jangan. pakai nyampe-nyampean, Nggak iya. usah, stop aja. Kalau ini itu di negara mana? Apa? Di Kongo. Ya, Kalau misalnya Kenapa Iya. anjing? Ada masalah apa sama Kongo? gak ya lu? maksud gue jarang Enggak, juga. maksud lo orang kulit hitam gak pernah nyampe maksud lo apa gimana? Lo jadi gitu Ndri. Rasis lu gila lu. Bukan ya Allah. Wah, maksud gue juga dia ini berusaha untuk pakai barang-barang branded kan. Iya. Ya udah sih maksud gue jangan ganggu kesenangan orang Zar. Dia kan kalau senang Ya emang. udah, iya. Ya lo daily udah lapar maksud gue biarin lah dia senang di situ. Karena lagi puasa kan maksud Lagi lo kan? puasa Iya, maksud gue. iya. Ini ada lagi nih. Terakhir Zar. Ini di Eropa dan Jepang nih tahun 2000-an. Ada namanya Cyber God Aesthetic. Hacker. Bukan. Jadi kayak cewek-cewek gotik gitu. Dia biasanya tuh pakai baju-baju bahan plastik, lampu LED, rambut warna neon, masker gas, sepatu platform setinggi 20 cm. Jadi seolah-olah dia tinggal di dunia distopia gitu kayak SJW gak suka jujur. SJW nggak Pakai suka. plastik, friends. Bener, iya. Nggak, jadi dia kayak tinggal di Mad Max Fury Road gitu. Tapi mau ke Sensi. Gak kan. Pakai Di gua gak plastik, kena sih, jangan- friend. nggak kena di Di lu, gue. di lu kena. Pakai plastik ya? Enggak sih. Gua anaknya Atau black mungkin Twitter banget, Daus. baju-baju Apa- besi. Gua anaknya black Twitter banget. Gua menghormati SJW tahu. Baju-baju Iya. besi itu. Baju apa? Baju zirah. Bukan. Nah, maksud gua Mad Max tuh kan Mad Max. kalau mau casting Game of Thrones ya jangan dijadiin tren casting Kalau aja. mau ke Vikings ya udah audisi Iya, aja gitu ya. Jangan dibawa ke kehidupan Gue nyata. masih pengen dikadoin pedang Excalibur gitu. Kepakainya kapan maksud gue Iya, lebih ke situ. Di umur segini maksud gua, Zar. Berarti itu ya, Pren ya menurut lu ya, Pren. Ya? Iya, perculturan ya gitu-gitu aja sebenarnya sih Daus sebenarnya. Ada tren yang lu berharap balik lagi nggak? Yang kayak Tren anjing, lama. Ini dulu alay tapi sebenarnya menurut gue keren banget. Sekarang tren lagi dong, gue pengen kayak gini gitu. Tren yang dulu keren, Iya. gue pengen itu balik lagi. Fashion cowok deh, Pren. Iya. Fashion cowok ya. Iya. Kalau jaket kulit ada harapan comeback gak sih, Ndri? Apa? Jaket kulit ada harapan comeback Di gak sih? Cipaduyut masih tren kok. Santai aja. Lah emang kenapa? Masih tren di Cipaduyut, enjoy aja. Di Jaksel dong Oh maksud di gue. Jaksel. Iya. Ya susah. Panas gila. Panas. Karena panas. Main malam aja. Bisa. Tetep bisa. ya. Kira rampok. Jangan kayak di film-film penjahat anjing. Kira Jangan. Yang pantas pakai itu kayak cuman nggak ada. Oke, Andri Senopati, thank you. Thank you, Ndri, bro. ada yang mau dipromoin gak? TikTok lo kayak atau apa? Jangan lupa follow Andri Senopati di Instagram dan TikTok, dan jangan lupa ikutin konten-konten gue terus, dan untuk editor jangan lupa tadi banyak yang disensor tuh ya. Stand up deh, kapan dong lu stand up lagi dong? Iya. Aduh, gue mau Ayo bilang Juni ya. Juni udah dikit lagi. Juli. Juli deh. Bang Yuda ketawa. tuh, ini anjing. deh, kita bikin open mic ketawa di mana deh? Ketawa at mana? MC anak ketawa. Gue mau gue. Iya. Di Tapi sini. dia stand up ya, gue ngomong MC ya. Stand Iya, up gue, stand stand up up. ya. Oke ya. Stand up. Ketawa Oke. at di mana gitu entar. Atau nggak usah bulan ini, Ndri. Tapi yang penting tahun ini lu stand up lagi gitu Iya. aja. Itu ya deal ya. Oke, deal, kita deal. Stand up ya. Stand up lagi gua tahun ini. Gue tungguin Nice. nih. Oke. Iya nih. Oke. Thank you Andri Senopati. Sip, thank you, bro. Sampai ketemu di Thank kisah you. jenis berikutnya. Bye bye.